Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan magfirah, ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in, mustami'at, talibin, talibat, salat 5 waktu itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Qutaibah mengatakan yang dimaksud dengan kata kitabam mauquta adalah sholat wajib dilaksanakan pada waktu yang telah diketahui, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oleh sebab itu tidak ada alasan apapun bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi lalai dalam mengerjakannya. Namun seringkali pada waktu-waktu tertentu seorang muslim meninggalkan sholat karena ketiduran atau kelupaan. Dan apa yang harus dilakukan seorang muslim jika ia meninggalkan sholat hingga keluar dari waktunya? Jika sholat itu tidak terlaksana pada waktunya, maka mayoritas ulama mengatakan wajib qadha. Mengqadha sholat artinya mengganti sholat yang terlewat dari waktunya. Adapun tata cara sholat sama saja seperti halnya sholat yang kita lakukan pada waktu yang hadir. Maksudnya yang biasa kita lakukan pada waktunya disebut waktu hadir. Cuma dalam niat yang tadinya adaan lillahi ta'ala menjadi qadhaan lillahi ta'ala, atau tanpa adaan dan qadhaan. Contoh, niat sholat hadir yang bukan qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya lillahi ta'ala. Kalau niat sholatnya qadha menjadi usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat qadha lillahi ta'ala. Atau bisa juga usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Dan qadha sholat itu hukumnya wajib dikerjakan, sebab sholat yang terlewat itu waktunya tetap tidak gugur kewajiban sholatnya. Lalu apa dalil mengqadha sholat fardu? Ada beberapa hadis yang menjadi dasar wajibnya sholat qadha. Yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malikin anin nabiyyi qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika wa aqimis salata li dzikri. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlupa sholat, maka lakukan sholat ketika ia ingat, dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan sholat tersebut, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, hadis lain menyatakan, An-Nafi an Abi Ubaidah ibni Abdillahi qala Abdullah innal musyrikina syagalu Rasulallahi an 4 shalawatin yaumal khandaqi
hatta dhahaba minal laili ma sya'allahu fa'amara bilalan fa'adzana summa aqama fasalla az-zuhra summa aqama fasalla al-asra summa aqama fasalla al-maghriba summa aqama fasalla al-isya'a. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Yang artinya dari Nafi dari Abi Ubaidah bin Abdullah telah berkata Abdullah, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa mengerjakan 4 sholat ketika perang Khandaq. Hingga malam hari telah tiba sangat gelap. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan, diteruskan iqamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhur, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat asar, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat maghrib, dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang lupa sholat atau terlewat karena tertidur, maka kafaratnya atau gantinya adalah ia kerjakan ketika ia ingat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain mengatakan, man nasya sholatan falyusalli idza dzakara, yang artinya barang siapa tidak melaksanakan sholat karena lupa, maka segeralah dia sholat kalau sudah ingat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun penyebab dibolehkannya seseorang mengqadha salat wajib, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, orang yang hilang akalnya karena tidur atau pingsan atau semisalnya, maka ia wajib mengqadha salatnya ketika sadar. In hasala lil muslimi udhrun kan naumi wan nisyani walam yatamakkan min fi'li sholati fi waqtiha fa innahu yajibu alaihi idza zala al udhru an yaqdiya as-salata walau kana dzalika fi waqti min awqatin nahi wa huwa qaulu jumhuril ulama. Yang artinya, jika seorang muslim memiliki uzur seperti ketiduran atau kelupaan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sholat pada waktunya, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat ketika sudah sadar, meskipun di waktu yang terlarang. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Kitab Al-Mughni juz 2 halaman 515. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi, man nasya sholatan fal yusalli idza dzakara, muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat karena lupa, maka segeralah dia sholat kalau sudah ingat, muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut yang dimaksudkan adalah orang yang lupa. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2 halaman 71 mengatakan, wadda'a ba'duhum anna wujubal qada'i 'alal amidi yu'khadu min qawlihi nasiya li'anna nisyana yutlaqu 'ala tarki sawa'un kana an zuhulin amla. Yang artinya, sebagian ulama berpendapat bahwa wajib qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja diambil dari kata nasya, artinya lupa, karena yang dimaksud lupa dalam hal ini adalah meninggalkan sholat baik itu karena linglung atau sadar. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 3 halaman 68 mengatakan,
ajma'al ladzina yu'taddu bihim anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha wa khalafahum Abu Muhammadin Ali ibn Hazmin qala la yuqaddaru ala qada'iha abadan wa la yasihu fi'luha abadan qala bal yuksiru min fi'lil khairi wa tatawwu'i liyasqula mizanuhu yaumal qiyamati wa yastaghfirullaha ta'ala wa yatubu wa hadzal ladzi qalahu ma'a annahu mukhalifun lil ijma'i batilun min jihadid dalili. Artinya para ulama muktabar telah sepakat bahwa barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja maka ia harus mengqadha sholatnya. Pendapat ulama muktabar ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali bin Hazm yang berkata bahwa ia tidak perlu mengqadha selamanya dan tidak sah melakukan qadhanya selamanya. Namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan sholat sunnah agar timbangan amal baiknya menjadi berat pada hari kiamat, serta istighfar kepada Allah dan bertobat. Namun pendapat Abu Muhammad Ali bin Hazm ini bertentangan dengan ijma' dan batil berdasarkan dalil yang ada. Para mustami'in mustami'at talibin talibat, maka kesimpulannya dari penjelasan tadi sudah jelas qadha sholat hukumnya wajib dikerjakan, sebab sholat yang terlewat itu waktunya tetap tidak gugur kewajiban sholatnya, yakni sholat fardu yang ditinggalkan harus diqadha, baik itu ditinggalkan karena lupa ataupun sengaja. Karena qadha diartikan dengan melaksanakan sholat di luar waktu yang ditentukan sebagai pengganti sholat yang ditinggalkan karena unsur kesengajaan atau lupa dalam pelaksanaan sholat tersebut. Hanya saja nilainya yang berbeda antara yang lupa dan yang disengaja. Catatan, tidak ada qadha bagi wanita yang haid setelah sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.